secara saya melihat kalau memang Persis Solo nanti bermain terbuka itu menjadi keuntungan bagi Persib. Jadi salah satu kunci untuk bisa Persis Solo menang di pertandingan besok adalah mematikan pergerakan dari Tom Haye. Ya, Tom Haye ya, yang kalau kata Ya. supporter-supporter lain boleh nggak Tom Haye di blacklist aja katanya dari Super League, katanya terlalu beda ya. merepotkan, iya katanya. Halo Bapak dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngoper bersama saya Reina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan pekan ke-19 Super League 2025-2026 antara Persis Solo versus Persib Bandung yang akan diselenggarakan di Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu nanti tanggal 31 Januari 2026. Nah, kalau udah ngoper tentunya saya nggak akan sendirian karena di studio sudah ada bersama saya kembali Kang Giring. Halo Rey. Selamat datang kembali Iya. di pekan ke-19. Iya. Akhirnya udah ada welcome ya nanti kita bahas. Dan juga di telekonferensi sudah tersambung bersama kami di sini ada Mas Andreas dari Tribun Solo. Halo Mas. Sehat Halo. Mas? Sehat Mbak. Dari Stadion Manahan nih ya. Ya, langsung dari Stadion Manahan. Oke, jadi kita akan bahas live tuh di Stadion Manahan persiapan tim tuan rumah ya. Iya. Kalau gitu kita langsung aja ya bahas menuju pekan ke-19 ini. Nah, di akhir klasemen kemarin ya Mas Giri, Persib Bandung kembali ke puncak klasemen setelah sempat tergeser sebentar ya sama Iya, Borneo karena FC. jadwalnya nggak bareng Iya, kan. karena Persib Bandung di hari terakhir ya, baru hari Minggu. Dan sedangkan Persis Solo ini sayangnya masih harus tertahan ya di dasar klasemen di posisi ke-18 baru bisa mengumpulkan 10 poin. Nah, kita tanya dulu nih dari tim tuan rumah karena kalau Persib Bandung kan cuma welcome 2 ya. Kalau tim tuan rumah nih nggak tanggung-tanggung, paruh musim langsung jedar, welcome, hatur nuhun. Kalau kita hatur nuhun, kalau di sana matur suwun. Matur suwun, termasuk juga kemantan pemain Persib Iya. Bandung Irfani Kastanir, lalu juga beberapa pemain lainnya ada yang di-loan dan langsung mendatangkan 8 pemain baru, tidak tanggung-tanggung dengan 5 di antara pemain asing yang banyaknya juga lini pertahanan ya, karena mungkin itu hasil evaluasi dari Coach Milo dan lain sebagainya. Nah, kita pengen tahu dong, Mas Andreas, seperti apa sih cerita di balik perombakan besar-besaran Persis Solo di pertengahan musim ini? Wah, ya itu sebenarnya kalau di Persis Solo memang perombakan itu dimulai dari sejak akhir paruh musim ini memang ada banyak kesalahan baik dari manajemen maupun dari tingkat permainan dari Persis Solo sendiri, bahkan membuat pemilik Persis Solo yaitu Kaisang Pangarep sampai turun tangan. Salah satunya merombak manajemen dari Persis Solo termasuk dengan memasukkan beberapa orang baru, namun juga bisa dikatakan bukan orang baru di sepak bola Indonesia. Salah satunya mantan manajer Persebaya yaitu Yahya Al-Kathiri. Dan untuk teman-teman wartawan atau teman-teman cinta Persis Solo memang sudah tahu bahwa akan ada perombakan besar di paruh musim kedua, di mana desas-desusnya memang dari kemarin itu ada sekitar 15 pemain yang akan dibuang atau digeser dari line up Persis Solo dan menambahkan setidaknya 5-7 pemain asing baru di line up Persis Solo. Jadi memang bahkan dalam pertemuan Kaisang dengan kelompok supporter di Solo beberapa waktu yang lalu, memang Kaisang sempat membuka sedikit informasi tersebut kepada teman-teman supporter di pertemuan tersebut. Jadi teman-teman supporter di Solo sudah tidak kaget lagi karena memang mereka selalu dalam beberapa pertandingan kandang memang selalu protes akan komposisi pemain di Persis Solo yang dirasa atau dianggap compang-camping di paruh pertama kemarin. Oke, jadi desas-desusnya udah ada sejak menuju akhir putaran pertama kemarin ya. Nah, kalau Persib Bandung Iya. sendiri hanya 2 ya. Kecewa Iya. atau tidak kalau cuma 2?
Kalau secara apa kan Hoda juga Iya. udah mengatakan bahwa ya pertengahan Sesuai musim ini kan kebutuhan dia. nggak melakukan perubahan yang besar-besaran. Nah, soalnya itu udah dilakukan sejak awal musim. Mm. Ada semua pemain asing kan kita di Depa, Mm. terus kemudian 11 pemain asing baru dan di antara 11 itu kan cuma satu Mm. yang si Marsilio Martial kan, yang keluar. walaupun di pertengahan putaran pertama kemudian dilepas. Dan memang ya satu itu ternyata kebutuhan ini, walaupun sebenarnya ada isu juga si Mm. Barba akan keluar, berarti Mm. dua. Ternyata Barba tetap Bertahan bertahan. ya. Dan yang bikin kejutan ya Dion itu. Tiba-tiba ya. Tanpa ada angin Tidak atau tercium apa. wartawan ya. Iya, ternyata dia didatangkan. Dan saya pikir itu proyek jangka panjang lah. Karena masih muda Soalnya ya. 20 tahun, terus kalau ada slot U21, 23 setiap U23. di starter kan nanti Kakang, Robi itu mungkin udah lewat nanti untuk musim depan. Makanya kayaknya Dion ini disiapkan untuk itu. Mungkin nanti ya tetap di back sayap kanan untuk menggantikan Kakang. Karena kontraknya cukup panjang ya, Ya 2,5 tahun. musim. Ya itu. Kayaknya memang dipersiapkan, dimatangkan untuk musim ini atau setidaknya setengah musim ini untuk menggantikan peran Kakang atau Robi. Oke. Yang mungkin udah naik level ke senior lah, udah usianya mungkin 23 nanti. Oke. Nah, karena cuma 2 tapi Boboto masih belum puas karena yang diincar Ternyata sebenarnya AMM ya posisi di tengah gelandang serang. Nah, itu kalau Kang Giri masih ngelihat gak sih ada peluang Persib Bandung mendatangkan kejutan di detik-detik terakhir penutupan transfer? Kalau fokusnya, kalau saya pikir memang asing, dan asing sekarang slotnya udah penuh. Saya pikir tidak ada sih. Kalau pemain lokal kayaknya udah tidak mungkin lagi. Memang yang tidak diharapkan sih posisi back sayap, lagi ya. back sayap kiri, terus Dion di back tengah. Tapi ya kan ada perubahan. Kita melihat kemarin ketika terakhir melawan PSBS kan, Putros bisa ditempatkan di gelandang Tengah ya. bertahan, dan itu ada perubahan seperti itu. Si Eliano nanti bisa juga di mana-mana kan. Ya fleksibel lah. Hoda mengetahui bahwa pemainnya bisa di mana saja, dan itu keuntungan yang dimiliki oleh Hoda, oleh Persib, dan sekarang didatangkan oleh pemain yang bisa di back sayap kiri, di sayap kiri, dan juga khususnya di back sayap kiri. Oke, baik. Jadi walaupun secara catatan back semua, Iya. tapi sebenarnya lebih fleksibel ya kalau di lapangan. Oke, nah kalau dari Persis Solo sendiri nih, Mas Andreas, kan seperti kita tahu mendatangkan pemainnya juga nggak kaleng-kaleng ya, kiper Iya. barunya sebelumnya di pertengahan musim pertama udah mencatatkan 8 clean sheet, bahkan di klub sebelumnya. Lalu juga ada Luka Dumankik yang juga berposisi sebagai bek tengah ya. Nah, bagaimana pendapat Mas Andreas nih melihat perombakan besar khususnya di lini belakang? Ya, memang di putaran pertama musim ini Persis Solo cukup keteteran di lini tengah dan lini belakang, di mana banyak sekali gol-gol yang didesakkan tim-tim lawan karena Persis Solo kebanyakan berasal dari kesalahan dua lini tersebut. Ternyata hal itu juga sudah diketahui atau sudah dibaca oleh Milo, sehingga merombak lini belakang, hampir semua lini belakang dirombak dengan masuknya Isan Miji, terus dengan adanya Kadek Raditya, dan bahkan di tengah juga sudah mulai di pertandingan terakhir melawan Borneo memang sudah mulai ada variasi serangan di Persis Solo. Bahkan beberapa kali Borneo sempat stuck untuk tidak bisa menembus lini belakang Persis Solo. Memang ada satu kesalahan di mana kesalahan tersebut dibayar lunas oleh Borneo sehingga bisa melesatkan gol satu-satunya di pertandingan kemarin. Jadi memang menurut saya ada perubahan di permainan Persis Solo semenjak ada sejumlah pemain baru mulai masuk di Persis Solo dan mulai dimainkan. Memang dari catatan Milo pada saat setelah pertandingan melawan Borneo, ada beberapa pemain baru, terkhusus pemain lokal yang disebut oleh Milo masih kurang adaptasinya. Sementara untuk pemain asing, Milo yakin bahwa mereka sudah mulai bisa dan langsung ngecun dengan pemain-pemain yang sudah ada di Persis Solo seperti itu. Oke, jadi Mas Andreas melihat perombakan ini sebagai saya pandangan awalnya akan membawa hasil positif seperti itu.
nampak memang dalam pertandingan terakhir ada sejumlah kreasi, salah satunya yang cukup menjadi catatan itu dari 3 pemain baru Serbia yang memang dibawa Milo ke Solo. Salah satunya yang cukup menonjol adalah penampilan dari Miroslav Maricic, di mana dia perannya cukup sentral di lini tengah, cukup mampu membawa atau membagi bola atau mengalirkan bola menjadi penyambung antara lini belakang dan lini depan Solo. Bahkan ada beberapa kesempatan yang dikreasikan oleh Maricic, namun memang lagi-lagi ada beberapa kekurangan di lini depan Persis Solo, salah satunya kurang bisanya memanfaatkan Kodai untuk bisa memaksimalkan kemampuan Kodai, di mana Kodai memang cukup berbahaya di kotak 16 besar tim lawan. Cuman di pertandingan Borneo kemarin memang peran Kodai untuk bisa mendapatkan bola lebih dari lini tengah memang kurang. Ada beberapa catatan memang menurut saya di lini winger Persis Solo yang kurang bisa menyuplai bola sampai ke depan gawang Borneo kemarin. Jadi memang ada beberapa kesempatan, bahkan one on one dengan Nadeo sempat terjadi antara uh, cuman memang belum bisa memanfaatkan dengan baik. Di momentum itu mungkin saat ini baru diperbaiki oleh Milo, di mana finishing Persis Solo masih sangat-sangat kurang atau jauh dari harapan. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal finishing, rasa-rasanya ada juga yang kurang puas sama finishing timnya ya dari Persib Bandung. Ya, bagaimana menurut Kang Giri nih melihat kemarin terutama lawan PSBS dari sekian banyaknya peluang dan ujung-ujungnya hanya terjadi 1 gol ya, tentunya di menit ke 88 ya, 88. Jadi menuju menit-menit akhir juga gitu, soal finishing itu seperti apa? Iya, banyak yang mempertanyakan sih bagaimana permainan Persib pada pertandingan pertama putaran kedua kemarin. Kemenangan 1-0 melawan tim yang secara level ya papan bawah seperti halnya Persis Solo nanti bahkan didasarkan dasar klasemen Persis Solo. Dan kemarin ya seperti memulai lagi lah setelah jeda 2 minggu, seperti memulai lagi. Pemain mencoba meraba-raba karena khususnya finishing ya. Finishing itu ada 22 percobaan. Sangat banyak. 22 percobaan cuma 4 yang mengarah ke gawang. Sementara di kubu PSBS ada 4 percobaan dan 2 diantaranya mengarah gawang ke gawang Terjap Kola. Ini sangat disayangkan bagaimana Persib harus bekerja keras dan bisa dikatakan bahwa itu ya gol-gol keberuntungan saya pikir. Dari bola dari Jung, terus kemudian Ramon, dan kemudian ya untungnya nggak offset. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa itu offset, tapi ternyata ada garis yang kaki back terakhir PSBS itu masih lebih maju ya. Jadi ya bisa dianggap bahwa itu gol dan ya kemenangan yang sah. Dan waktu menjelang pertandingan melawan Persis itu yang harus diperbaiki oleh Hodak. Bagaimana dua tim ini, PSBS dengan Persis ini hampir sama. Sebelum melawan Persib, PSBS itu kebobolan 39 gol. Dan sekarang Persis juga seperti itu. Ya. Tapi ya itu nggak jaminan, tidak menjadi jaminan bahwa itu kemenangan akan mudah. Seperti halnya melawan PSBS, apa yang akan terjadi di Persis Solo juga akan terjadi nanti. Apalagi Persis juga melakukan perombakan seperti yang dibilang tadi, bahkan back atau juga sekarang kipernya juga baru, dan kemarin udah terbukti ketika melawan Borneo FC mereka cuma kalah 0-1 dan mereka juga melakukan banyak peluang, ada 7 kalau tidak salah mengarah ke gawang Borneo dan tidak ada gol. Sebenarnya ada sih, tapi kemudian dianulir dan ini akan menjadi alarm bahaya saya pikir untuk Persib Bandung pada pertandingan nanti. Oke, nah melihat pertandingan kemarin lawan PSBS juga nanti akan kembali menghadapi tim yang berada di papan bawah seperti Persis Solo. Apakah nih status sebagai pemuncak klasemen 4 tim papan atas itu menjadi tekanan tersendiri gitu bagi Persib Bandung? Iya, terpleset sedikit aja bagi Persib itu akan kehilangan posisi puncak klasemen. Seperti kemarin kan Borneo main duluan, menang, terus kemudian Persib turun dan kemudian Persib
alhamdulillah bisa mengambil alih lagi dengan kemenangan walaupun bisa dikatakan kemenangan susah payah, dan tekanan saya pikir selalu ada untuk Persib. Tidak di papan atas, tidak di puncak klasemen pun selalu ada tekanan. Oke. Menang pun seperti kemarin melawan PSBS kan selalu ada, ya banyaklah komentar di media sosial yang mengatakan bahwa kok seperti ini sih Persib. Permainannya. Dan kemudian itu yang harus kemudian diperbaiki oleh Hodak, bagaimana menyelesaikan persoalan finishing yang dalam konferensi pers kan Hodak juga mengatakan bahwa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh barisan lini depan, apalagi tiga-tiganya asing itu main kemarin kan. Ada Baros pertama, terus kemudian di bawah Yung dan Ramon, dan ternyata ya ada solusi juga antara Yung dan Ramon, kemudian koneksi dengan Berguinho yang berakhir gol. Dan ya apapun itu harus diperbaiki karena membuang banyak peluang itu ya sangat-sangat disayangkan. Oke, baik. Kita kembali lagi ke tim tuan rumah nih, Mas Andreas. Dengan adanya pemain baru, lalu juga akan bermain di Stadion Manahan, nanti melawan tim Persib yang sejatinya hobi banget sebisa mungkin gempur duluan gitu ya, kalau Persib Bandung. Nah, apakah nanti di Stadion Manahan menurut prediksi Mas Andreas dengan pemain baru nanti akan cenderung bermain tetap terbuka di hadapan para supporter atau lebih menunggu dan bertahan? Melihat dari catatan pertandingan kemarin, kemungkinan besar Persis Solo akan bermain terbuka, bahkan cenderung menyerang. Salah satunya baru hari kemarin malam, Persis Solo kembali memperkenalkan striker baru, striker asing dari Ukraina yang sempat bermain di Liga Uzbekistan, bernama Roman Papariga. Selain itu juga Persis Solo juga merekrut salah satu asisten pelatih yang memiliki lisensi cukup bagus UFAA, yaitu Milos Grovic, di mana dia akan membantu meracik strategi Milo untuk kembali lagi Persis Solo bisa ke top performance. Dan untuk lini pertahanan memang cukup riskan untuk saat ini Persis Solo. Makanya setiap kali ditemui awak media, Milo selalu menekankan bahwa dia mau menekankan kepada anak asuhnya untuk seminimal mungkin membuat kesalahan, karena hampir seluruh gol yang terjadi di Persis Solo itu terjadi karena kesalahan pemain mereka sendiri, termasuk yang terakhir kemarin juga dikatakan karena kesalahan dari lini belakang Persis Solo. Seperti itu. Jadi permainannya akan terbuka kemungkinan besok. Oke, tetap terbuka ya. Nah, Persib Bandung nih, dengan memasuki bulan Februari nanti, kita masih menantikan apakah ada perubahan jadwal mengingat ada 2 laga di ACL juga ya. Persib Bandung ini total sekitar 6 laga ya berarti di bulan Februari, dan melawan Persis Solo ini adalah pembukanya. Nah, apakah Mas Giring melihat perlunya rotasi pemain yang dilakukan Boyan Hodak pada laga melawan Persis Solo dalam menjaga pemain-pemainnya menghadapi laga yang lebih besar nanti, khususnya di ACL, karena babak gugur gitu ya, tidak bisa kalah, karena sekalinya kalah peluang untuk maju ke babak berikutnya semakin sedikit. Seperti apa? Ya, saya pikir tidak ada perubahan untuk mengubah khususnya melawan Persis Solo nanti, apalagi jeda antar pertandingan itu cukup jauh kan. Ada sekitar 6 hari ya. Kemarin sebelumnya melawan PSBS kan hari Minggu, terus kemudian nanti hari Sabtu kan. Saya pikir tidak ada masalah, tidak ada rotasi banyak-banyak nggak ada sih sebenarnya. Kan ada sebenarnya clock absen, mungkin saya tidak tahu apa perkembangannya selanjutnya, apakah dia termasuk dibawa ke Solo atau tidak, tapi yang terakhir Hodak mengatakan bahwa dia akan istirahat sekitar 10 atau 15 hari. Dan kemungkinan cuma Klok yang tidak bisa bermain melawan Persis Solo nanti. Terus Eliano udah bisa kembali. Dan Luciano, saya tidak tahu perkembangannya, kemarin tidak main kan ketika melawan PSBS, apakah bisa bermain atau tidak. Dan secara umum tidak ada perubahan atau rotasi, karena yaitu jeda antar pertandingan cukup jauh. Dan nanti ketika melawan Ratchaburi kan itu masih tanggal 11, terus kemudian tanggal 18 di kandang, saya kira masih jauh lah, masih bisa melihat, Hodak bisa melihat bagaimana ketahanan pemain.
dia kan tahu di sesi latihan itu performa pemain bisa dilihat apakah siap untuk pertandingan selanjutnya atau enggak. Dan kalau tidak, itu baru dilakukan rotasi. Apalagi pemain sejauh ini ya secara permainan tidak ada masalah. Ya kalau rotasi biasanya kan ngedrop atau seperti apa baru diganti dengan yang lain. Dan sekarang ya itu saya pikir cuma Clock yang tidak bisa main kalau memang kebugarannya tidak mencukupi untuk melawan Persis Solo Solo. nanti. Oke, baik. Nih kita kembali ke tim tuan rumah Persis Solo, Mas Andreas. Menurut Mas Andreas, apa sih satu faktor kunci nih yang membuat Persis Solo bisa merebut atau mengamankan tepatnya 3 poin dari tim juara bertahan Super League nih Persib Bandung? Kalau untuk 3 poin mungkin susah tapi masih bisa untuk Oke. pertandingan besok. Mungkin prediksi saya salah satu yang kunci yang bisa membuat Persis Solo bisa bermain berkembang di pertandingan melawan Persib Bandung besok adalah mematikan Tom Haye yang cukup kreatif dan bisa menjadi merepotkan bagi Persis Solo besok karena memang Tom Haye menurut saya juga menjadi jantung dari permainan Persib Bandung saat ini. Jadi salah satu kunci untuk bisa Persis Solo menang di pertandingan besok adalah mematikan pergerakan dari Tom Haye. Ya, Tom Haye ya, yang kalau kata Ya, supporter-supporter lain boleh nggak Tom Haye di blacklist aja katanya dari Super League katanya. Levelnya Terlalu beda ya. merepotkan iya katanya. Nah, kalau bagi Persib Bandung nih menurut Mas Giri apa karena secara ini lebih unggul ya, walaupun secara statistik yang lebih unggul Iya. secara head to head lebih unggul dari 8 laga termasuk Piala Presiden 5 Hmm. kali menang, 2 kali kalah, 2 kali imbang, 2 kali kalah ya dan Iya. 1 kali imbang. Lalu juga di klasemen juga benar-benar teratas dan terbawah, jauh Iya. lebih unggul Persib Bandung. Tapi apa menurut Kang Giri kesalahan kecil yang bisa membuat Persib Bandung kalah di Stadion Manahan? Ya, harus fokus sih sebenarnya. Semua pertandingan harus fokus. Gimana Persib ketika kalah atau kebobolan kan di menit-menit akhir, kemudian ada sesuatu yang tidak fokus sehingga ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Itu yang harus diwaspadai Persib. Apalagi sekarang berada di puncak klasemen, pasti ada tekanan kepada pemain. Secara tim juga keseluruhan Persib itu ada tekanan. Apalagi jarak dengan Borneo FC kan cuma satu poin. Sehingga terpleset sedikit aja akan kehilangan posisi puncak klasemen dan tentu saja itu akan menjadi ya berita buruk lah untuk Bobotoh. Tapi secara umum ya lini pertahanan harus fokus sih. Itu yang nggak boleh kesalahan di lini pertahanan. Bagaimana apalagi ya lawan memiliki striker baru. Saya tidak tahu apakah mereka langsung nyetel atau tidak, tapi ketika melawan Borneo kemarin ya sudah terlihat peningkatan yang dilakukan oleh Persis Solo. Sehingga ya nanti pokoknya lini pertahanan harus bermain disiplin, yang tengah ya mencoba untuk menyaring. Oke, jadi disaring dari tengah agar di belakang udah tinggal ngeblok ya. Supaya hal-hal yang kemarin seperti hampir kecolongan tidak lagi terjadi ya. Iya, tapi secara saya melihat kalau memang Persis Solo nanti bermain terbuka itu menjadi keuntungan bagi Persib. Apalagi kemarin melawan PSBS yang dikeluhkan kan Bergonya mengatakan seperti itu. 5 pemain berada di lini pertahanan mereka. Apalagi setelah kehilangan Heru Susanto, tentu mereka fokus juga di pertahanan dan itu akan menyulitkan Persib. Dan kalau nanti Persis Solo bermain terbuka itu ya memudahkan sih sebenarnya. Karena memang secara permainan siapa yang bisa mengotak-ngatik tim dengan parkir bus ya, susah juga gitu kan. Oke, kita waktunya prediksi susunan pemain. Kita mulai dari tim tuan rumah dulu menurut Mas Andreas. Ini seperti apa prediksi susunan pemain? Apakah para pemain asing yang baru ini akan langsung diterjunkan atau tidak? Silakan Mas. Seperti ya melihat pertandingan sebelumnya memang hampir semua pemain baru langsung dimainkan di starting line oleh Milo. Hanya ya Prince Roni dan Raditya yang memang dimainkan di babak kedua. Kemungkinan prediksi sama terjadi, bahkan akan ditambahi dengan pemain penyerang baru dari Persis Solo, Pak Riga yang baru datang kemarin dan akan langsung dimainkan di pertandingan besok. Seperti itu.
Oke, jadi masih sama. Kalau Kang Giri, prediksi susunan melawan Persis Solo akan seperti apa? Ya sebenarnya Persib kalau memang Klopp tidak bisa bermain kan starting 11 tentu berbeda. Karena Klopp pada pertandingan sebelumnya lawan PSBS kan ada di Tengah. ya di tengah dalam 11 pemain awal. Jadi ya memang seperti semula sih. Ada keuntungan Eliano bisa main dan kemudian ya seperti sebelumnya Teja masih ada di belakang terus kemudian Kakang di kanan. Kayaknya Eliano. yang di Tengah. tengah dua back masih sama sih sebenarnya. Julio sama Matrikardi terus di kiri karena Klopp tidak bermain ya tetap Dewa enggak nanti siapa tahu udah bisa bermain kan kemarin diganti juga karena injury karena cedera kan terus di tengah ketiadaan Klopp yaitu Eliano bisa masuk bersama Tom Oke. Hai sama yang sebelumnya Lucho tidak main. yang sebelumnya ketika melawan Juga lupa. ada Putros. Oh ya, Putros di Putros. tengah. Putros di tengah kemarin. Harus nyontek dulu. Terus kemudian di kanan mungkin masih ada kayaknya Bergi. bukan Berginho di kiri, nanti di kanan kemudian Baros, di ujung tombak kayaknya Ramon. Ramon kembali ya. Setelah kemarin tidak main di starter ya. Iya, tidak starter tapi dia bisa memberi impact kepada secara keseluruhan permainan. Jangan-jangan nanti yang 3 di depan jadinya Yung, Baros dan juga Ramon gitu ya. Dan juga Bergi seperti kemarin. Racikan baru setelah lawan PSBS. Oke, terakhir kita tutup dengan tebak skor. Kita mulai dari tim tamu. Ya, silakan. Gak Giri, tim tamu itu tim tuan rumah. Oh iya. Kita tim tamu di stadion mana? Ya, di Liga 1 5 pertandingan atau 7 pertandingan itu Persib memenangkan 5 pertandingan, 1 imbang, kemudian 1 kalah kalau tidak salah. Dan kayaknya Persib masih memiliki peluang besar untuk tetap berada di puncak klasemen, ya tentu saja dengan kemenangan dong. Kita tidak tahu apakah pertandingan nanti di pertandingan tim lainnya yang di persaingan di papan atas itu ada Borneo khususnya yang bisa menyalip Persib. Kalau Persib kalah kemudian mereka menang kan bisa tersalip. Tapi kayaknya masih menang deh. Mungkin 2-1. 2-1 ya, optimis ya. Satu untuk menghargai tuan rumah katanya gitu. dengan pemain baru yang banyak ya dihargai dikasih 1 gol gitu ya. Enggak seperti itu sih sebenarnya. Parah Mas, lihat tuh. Kalau Mas Andrea seperti apa tebak skor ya? Ya melihat permainan kemarin mungkin bisa berekspektasi. Tapi tidak terlalu tinggi-tinggi, jadi menurut saya tebakan saya 2-2 lah. 2-2 ya, imbang. Ya. Imbang di Stadion Manahan. Lumayan juga sebenarnya kalau Persib hanya dapat 1 poin, kesusul itu. Bisa banget. Bisa banget. Udah ada 3 tim yang senyum-senyum kalau misalnya Persib Bandung imbang atau seri ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Andreas dan juga teman-teman Tribun Solo. Kang Giri juga terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi laga Persis Solo versus Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Manahan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 dan kabar terbaru per hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 29 Januari itu tidak disiarkan di televisi ya. Jadi nanti bisa dicek di aplikasi streaming. Kalau misalnya teman-teman bobotoh karena tidak boleh away, dia bisa nonton di rumah bareng-bareng. Dan kalau misalnya kalian bobotoh dan Tribuners masih belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Dan juga nih untuk wargi Solo dan sekitarnya, kemungkinan ada supporter Tribun Solo yang menyaksikan, bisa langsung aja cek-cek berita tentang Persis Solo, informasi di wilayah Solo dan sekitarnya maupun Jawa Tengah di tribunsolo.com. Nah kalau gitu, saya Rina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Ngoper selanjutnya. Dadah.